Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam semangat ya, meskipun masih dalam menjalankan ibadah puasa. Seperti biasa pemirsa, di hari ini kita menjumpai Anda dalam talk show bijak hari ini di jam 15.30 di edisi Selasa 26 April 2022. Kita akan bahas tema yang sangat menarik terkait dengan pro kontra larangan ekspor CPO dan juga minyak goreng. Namun sebelum kita membahas tema kita di sore hari ini, pemirsa, kita ingatkan untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa di media ini sudah beredar informasi terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan menyetop ekspor CPO dan minyak goreng per tanggal 28 April 2022. Untuk membahas tema kita di hari ini, senang sekali di sore hari ini kita telah tersambung dengan Bapak Bima Yudhistira Adinegara selaku Direktur Selios. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Pak Bima, sehat? Sehat-sehat, Baik, Alhamdulillah. ini ada di kantor atau masih di rumah beraktivitas work from home? Masih WFH. Masih WFH ya. Oke, terima Ya, kasih sekali lagi Pak Bima sudah mau membersamai kami dari Selios bersama Sultan TV. ya. Oke, Bapak, kita mau bahas soal ini pro kontra larangan ekspor CPO dan juga minyak goreng. Mungkin sebelum kita ke pembahasan secara spesifik, bagaimana kemudian Pak Bima melihat dinamika minyak goreng sempat langka, kemudian ada stoknya, tapi kemudian harganya menjadi mahal, lalu HET dicabut, subsidi dicabut dan lain sebagainya, Pak. Jadi problemnya itu sampai sekarang kita belum ada kejelasan dari kebijakan pelarangan ekspor ini. Yang dimaksud pelarangan ekspor ini apakah CPO-nya, crude palm oil atau RBD Olein. Karena statement dari pemerintah sendiri tidak jelas saat itu. Bahan baku minyak goreng kan CPO juga termasuk bahan baku minyak goreng. Jadi asumsinya ketika bahan baku dilarang, CPO-nya juga kemudian berlimpah. Nah, ketika CPO berlimpah, ini menimbulkan masalah baru, yaitu pabrik perusahaan minyak goreng ini tidak mau membeli dari para petani. Nah, kenapa kebijakan ini kemudian diambil? Saya kira kebijakan DMO, kebijakan harga eceran tertinggi, subsidi minyak goreng kemasan, subsidi minyak goreng curah yang ada sekarang ini tidak bekerja sama sekali. Jadi Presiden langsung saja mengambil langkah yang cukup ekstrim ya, cukup radikal dengan melarang ekspor. Nah, pada saat itu statementnya adalah melakukan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Jadi asumsinya sekarang ini masih menunggu dari peraturan Menteri Perdagangan, sehingga kita berasumsi nih RBD Olen atau CPO yang kemudian dilarang. Kalau CPO hitung-hitungannya dilarang ini efeknya justru negatif ya, karena sebenarnya kebutuhan minyak goreng itu nggak sebesar itu. Ya. Dari total 50 juta ton CPO hanya butuh sekitar 5 juta ton untuk bahan baku minyak goreng. Jadi khawatirnya ketika pasokannya berlebih, itu justru akan merugikan para petani. Oke, artinya statementnya juga ini masih belum begitu jelas begitu ya Pak Bima. Nah, kalau kita Ya, lihat sendiri, kalau kita bicara soal keuntungan yang didapat dari Indonesia ketika mengekspor bahan baku minyak goreng lewat ekspor ini, bagaimana jika misalnya kita bandingkan dengan keuntungan dijual di dalam negeri, Pak? memang selisih harganya cukup jauh ya, cukup sangat jauh. Apalagi kalau ada kebijakan DMO saat itu dan DPO, di mana harga untuk bahan baku minyak goreng, kelapa sawit itu ditentukan ya, dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi kalaupun kemudian menjual di pasar dalam negeri, tentunya mereka akan lebih memilih memasok kepada biodiesel dibandingkan kepada pabrik minyak goreng. Itu faktanya. Karena harga biodieselnya masih menggunakan standar harga yang tinggi. Jadi ada double standar harga, dan akhirnya ini memicu tadi berlomba-lomba untuk ekspor atau masuknya ke biodiesel. Sementara pasokan yang dibutuhkan untuk minyak ini akhirnya dikalahkan dengan pasokan biodiesel, salah satunya di dalam negeri dan rebutan di pasar ekspor. Itu juga yang memunculkan ya gratifikasi, karena kalau harga ekspornya terlalu tinggi,
sementara ada kebijakan DMO 20%, maka pengusaha akan melakukan berbagai cara ya, termasuk ya melakukan gratifikasi kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada saat itu untuk izin ekspornya segera diberikan dan mereka bisa melakukan ekspor bahkan di atas ketentuan dari DMO karena mereka nggak ingin kehilangan potensi penerimaan atau omset yang sangat besar ketika harga minyak nabati di pasar internasional kenaikannya cukup ekstrim. Jadi sebelum ada pelarangan ekspor ini, sebelum ada pengumuman, itu harga CPO internasionalnya sudah naik 60% secara tahunan. Ditambah ada pelarangan ekspor, jadi 70% lebih kenaikannya dibandingkan setahun terakhir. Oke, nah sebelum mungkin ada kebijakan HET dan juga subsidi yang dicabut oleh pemerintah, harga ideal minyak goreng pasca kenaikan CPO dunia ini harusnya di kisaran berapa harganya Pak Bima? Ya awalnya kan kalau kita trace back ya, atau kita lihat dalam 5 bulan terakhir, itu kan pada saat itu harga minyak goreng kemasannya masih berada di level 14.000, ada yang Rp15.000 per liternya untuk yang minyak goreng kemasan. Nah ini tidak bisa kemudian kita langsung menggunakan acuan harga CPO internasional, tetapi kita perlu lihat dulu bagaimana biaya pokok produksinya. Karena bagaimanapun juga internasional itu kan untuk pembeli di level internasional. Tetapi untuk di dalam negeri tentunya ada perbedaan karena biaya pokok produksinya berbeda. Sekali lagi untuk bahan baku minyak goreng tidak impor, tapi full diproduksi di dalam negeri. Kemudian juga ada faktor misalnya tenaga kerjanya berapa, pupuknya berapa, biaya operasional solarnya misalnya untuk mengangkut tandan buah segarnya berapa. Itu biaya pokok produksi itu tentunya harus jadi acuan. Jadi kalaupun ada kenaikan, saya kira jangan sampailah kenaikannya sekarang ini untuk rata-rata ya per liternya minyak goreng kemasan di atas 25.000, apalagi jelang Lebaran. Jadi harapannya sih bisa di bawah 15.000 ya, maksimum ketika terjadi kenaikan. Ya itu artinya memang perlu ada intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, baik. Ini artinya memang secara ideal harga ini masih cukup tinggi jika misalnya kita tadi hitung-hitungannya sudah dijelaskan oleh Pak Bima. Nah, Pak Bima, kalau bicara soal kebutuhan minyak goreng dalam negeri plus mungkin biodiesel di Indonesia, apakah kemudian ketika misalnya produksi di dalam negeri bahan bakunya ini tidak diekspor, tadi artinya sudah disinggung di awal oleh Pak Bima akan ada stok yang melimpah. Artinya kalau kebutuhan di dalam negeri sendiri berapa ya Pak Bima? Kecil ya sebenarnya kalau untuk kebutuhan dalam negeri itu 70% kan CPO itu ekspor. Berarti kebutuhan dalam negerinya 30% dan itu sudah terbagi lagi untuk biodiesel, kemudian juga produk oleokimia lainnya. Jadi ada ratusan jenis produk turunan dari sawit. Dan salah satunya yang kecil tadi sebenarnya adalah minyak goreng. Jadi artinya kalau bicara soal pasokan, jika kebijakan DMO 20% saat itu memang efektif, harusnya masalahnya bukan pada pasokan. Tapi masalahnya adalah kalau pasokan pun ada, mau nggak menjual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga internasional. Jadi mau nggak pengusaha itu berkorban, margin keuntungan dari berjualan minyak gorengnya tidak terlalu tinggi. Nah, itu satu. Yang kedua, problemnya adalah memang struktur pasar dari minyak goreng ini sayangnya dikendalikan full oleh swasta. Dikendalikan oleh segelintir pemain yang menguasai 40% market share. Ini apa artinya yang bisa memasok ke produksi minyak goreng adalah perusahaan-perusahaan perkebunan tertentu. Ya. Mereka terintegrasi, lahannya punya, kemudian pabriknya mereka punya, bahkan sampai punya produksi mie instan ataupun makanan minuman, dan distributor D1 dan distributor D2-nya juga dikuasai oleh konglomerasi yang sama. Nah ini nggak sehat sebenarnya. Jadi pemerintah mau intervensi bagaimana kalau hitung-hitungannya bisnis, harga internasionalnya tinggi, disuruh menjual dengan harga yang murah, susah. Oleh karena itu memang ada masalah serius ya, beda dengan beras, beda dengan kedelai, beda juga dengan jagung, karena intervensi pemerintah di minyak goreng ini serba salah. Subsidi diberikan kepada perusahaan swasta.
belum tentu sampai kepada konsumen harga minyak gorengnya juga sesuai dengan harga subsidi. Karena bisa jadi bocor ke swasta tadi. Jadi akar masalahnya di mana? Salah satunya karena nggak ada itu yang bermain untuk melakukan stok minyak goreng. Dan juga tidak ada BUMN yang bermain dari hulu sampai ke hilir secara tuntas. Kita punya BUMN perkebunan, tetapi kapasitas untuk misalnya membuat minyak goreng dan menyalurkan sampai ke level konsumen nggak ada. Nah, ini yang mungkin jadi catatan ya, kalau menyerahkan full kepada mekanisme pasar, tetapi pasarnya sedang rusak karena harga internasional yang melambung terlalu tinggi, nah pemerintah intervensinya seperti apa? Oke, ini artinya mau intervensi juga tadi serba salah dan tidak bisa terlalu dalam begitu, kurang lebih ya Pak Bima. Nah, kalau Ya, misalnya kita bicara lagi soal kebijakan tadi yang mungkin juga masih belum jelas sebetulnya oleh pemerintah dikeluarkan terkait dengan stop ekspor CPO dan minyak goreng. Kira-kira kalau misalnya kebijakan ini diterapkan Pak Bima, apa yang akan terjadi? yang jelas pada saat pengumuman saja, karena pengusaha khawatir stoknya akan berlimpah, mereka langsung melakukan banting harga, menetapkan harga sepihak pembelian tandan buah segar di level petani. Jadi beberapa daerah itu sudah melaporkan harga TBS-nya anjlok ya rata-rata 30-50%. Padahal petani juga jadi korban dari kebijakan ini, dari pelarangan ekspor ini, dan mereka juga perlu menanggung dari beban biaya pupuk. Sekarang ini juga problemnya di level petani, biaya pupuk atau input produksinya meningkat. Ada 2,6 juta keluarga petani sawit yang menanggung akibat kebijakan ini kan begitu, dan nggak mungkin semua diberikan kompensasi atas turunnya harga tandan buah segar yang ada di level petani. Kemudian yang kedua, tentunya kan pertanyaan besarnya adalah kalau sudah ada pelarangan ini, apakah harga minyak gorengnya akan turun? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa turun? Karena satu, ini adalah momentum Lebaran, di mana Lebaran itu biasanya naiknya 40% lebih tinggi permintaan pada bulan-bulan yang biasa. Dan selain permintaannya sedang tinggi di dalam negeri karena ada momen seasonal, musiman Lebaran, juga yang kedua adalah kalau mereka kehilangan, ini mereka artinya pengusaha-pengusaha sawit kehilangan penerimaan dari ekspor yang dilarang, mereka akan kompensasikan kepada harga jual minyak goreng yang jauh lebih tinggi. Jadi nggak efektif juga gitu, nggak hukum pasarnya nggak sesederhana supply berlimpah kemudian harga minyak gorengnya turun, nggak sesederhana itu. Justru mereka mengkompensasikan karena pasokannya tidak dibolehkan ekspor, ada kerugian. Jadi harga minyak goreng khususnya kemasan ya, karena kemasan yang dilepaskan kepada mekanisme pasar itu harganya akan jauh lebih mahal, jauh lebih tinggi. Kemudian dampak lainnya adalah devisa yang hilang. Ya. Kemarin kan kita hitungnya karena nggak jelas statement dari pemerintah, RBD Olen atau CPO. Kalau asumsinya CPO yang kemudian dilarang, itu kita bisa hilang sampai 3 miliar dolar, setara 43 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Itu imbasnya bisa ke nilai tukar rupiah, bisa bergejolak. Jadi yang menderita bukan hanya di ekosistem sawit, tapi juga masyarakat biasa, harga barang-barang impornya akan jadi lebih mahal. Nah, ini kan artinya pemerintah ini sudah bicara belum ya dengan otoritas moneter, misalkan Bank Indonesia, dampaknya bagaimana ke sistem keuangan, ke nilai tukar rupiah. Ya. Nah, atau jangan-jangan memang ini seperti ruang-ruangan yang kemudian tidak dikomunikasikan gitu, kebijakan yang tidak dikomunikasikan di internal. Oke, artinya memang selain tadi juga masih ada ketidakjelasan CPO atau yang lainnya, kemudian juga ini yang paling terdampak saat ini petani ya, Pak Bima, meskipun Ya. memang belum diketok palu terkait dengan penyetopan ekspor ini. Ya, petani itu artinya menanggung rugi dua kali ya. Rugi pertama adalah harga tandan buah segarnya turun, anjlok signifikan. Kedua, harga minyak goreng yang petani beli sendiri juga masih mahal. Jadi pendapatannya turun, minyak gorengnya jelang lebarannya masih mahal. Nah, ini kan artinya kondisi ini kan apakah sudah memikirkan ya dampaknya kepada petani. Dan sekali lagi, kalau mau diberikan kompensasi, berapa APBN yang dikeluarkan mengkompensasi kebijakan ini? Dan kalau kebijakannya dibatalkan misalnya, jadi tanggal 28 April berlaku, tapi berlakunya cuma 1 jam, kemudian ditarik lagi karena menimbulkan
dampak negatif, itu nggak bisa kemudian langsung dan buah segarnya langsung naik signifikan, belum Hmm. tentu. Gitu. Jadi ketidakpastian kebijakan ini harus dibayar mahal ya oleh semua komponen masyarakat dan juga khususnya petani dan buruh tani Mhm. yang tidak punya lahan sawit bahkan. Baik, meskipun memang tujuan pemerintah sebetulnya baik untuk menurunkan harga minyak goreng pada dasarnya Pak Bima. Oh iya, tentu yang menjadi concern kan kenapa diambil kebijakan sapu jagat ya, Mhm. atau kebijakan overkill-nya kemudian disamakan bahwa ya kita harus menghukum industri kelapa sawit yang baik maupun yang nakal semuanya dihukum. Tujuannya adalah untuk memberikan shock terapi Ya. agar harga minyak gorengnya bisa turun. Nah, tapi kalau minyak goreng itu harusnya nggak begini, jadi ada solusi lain. Salah satunya pakai pungutan ekspor. Jadi pungutan ekspornya kemudian dinaikkan Mhm. signifikan, jangan seperti sekarang, tapi dinaikkan signifikan sehingga produsen itu akan berpikir ulang. Kalau dia mau ekspor jor-joran, bayar pungutan yang mahal, lebih baik dimasukkan ke dalam negeri. Itu satu. Yang kedua dari bea keluar. Jadi banyak mekanisme perdagangan yang bisa dimanfaatkan dibandingkan dengan pelarangan ekspor. Ini juga belum menimbang nanti dampaknya juga kepada retaliasi dagang. Mhm. Karena banyak negara yang sudah bergantung pada impor bahan baku dari Indonesia, ini protes. Ya. Dan kalau dibalas misalkan India bilang, ya kalau gitu obat-obatan dari India kita stop untuk ekspor ke Indonesia sebagai balasan. Jadi dagang, memicu perang dagang baru. Nah, itu Mhm. yang harusnya dipikirkan. Baik, ini banyak sekali efek domino yang terjadi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan stop ekspor CPO dan juga minyak goreng ya, bahan baku minyak goreng. Baik Pak Bima, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua. Lalu kalau misalnya kita tanya, tepatkah kebijakan pemerintah untuk menyetop ekspor bahan baku dan juga minyak goreng ke luar negeri, dan juga bisakah menyelesaikan permasalahan minyak goreng di dalam negeri dengan penyetopan ekspor ini? Nanti kita akan jawab bersama ya pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang Hari Ini.